pembentukan tim investigasi. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto tentang tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta dalam kasus kerusuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi Agustus lalu, kita sudah terhubung dengan Prof. Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Kemasyarakatan yang sudah terhubung secara virtual, pemirsa. Selamat petang, Prof. Yusril. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Prof, ini langsung saja. Yang pertama-tama saya ingin mengkonfirmasi mungkin Prof, apakah benar dari Presiden Prabowo Subianto ini tidak akan membentuk TGPF ini? Sebetulnya mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, Prof. Yusril, pertimbangan utamanya terutama mungkin dari sisi efektivitas ya, yang kemudian saya cermati ini disampaikan juga oleh Pak Prasetyo Hadi, begitu, dan juga tata kelola, karena sudah ada lembaga HAM juga yang membentuk tim independen ya, Prof. Yusril. Ya, memang ini usulan dikemukakan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin ketika pertemuan dengan GNB minggu yang lalu, dan tadi sudah dijelaskan oleh Mensesnek, sebenarnya Presiden tidak eksplisit mengatakan bahwa beliau setuju pembentukan TPGF itu, tapi beliau mengatakan bahwa itu adalah usulan yang masuk akal, perlu dipertimbangkan, dipelajari, dan seterusnya, tapi memang tidak eksplisit mengatakan setuju. Jadi kontroversi antara pernyataan Pak Lukman dan pernyataan saya dan Mensesnek juga diklarifikasi langsung oleh Pak Presiden 2 hari yang lalu ketika melantik Pak Jamari Caniago sebagai Menko Polhukam yang baru, dan saya bertemu dengan beliau, dan beliau mengatakan tegas bahwa beliau tidak pernah mengatakan setuju pembentukan tim gabungan pencari fakta itu, dan akhirnya beliau mengatakan bahwa saya setuju untuk apa yang telah dilakukan oleh Komnas HAM bersama-sama dengan 5 lembaga negara HAM lainnya untuk melakukan penyidikan dan melakukan penyelidikan terhadap kasus demonstrasi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus yang lalu. Ya, oke, baik. Nah, kemudian Prof, ini kan karena banyak sekali kemudian ya pandangan yang menyebutkan bahwa dari 6 lembaga negara HAM yang hanya terfokus pada pencarian fakta terkait dugaan pelanggaran HAM-nya saja, namun tidak mendalami terkait dengan unsur politiknya. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal tersebut? Ya, unsur politik tentu tidak bisa diselidiki oleh lembaga manapun ya. Barangkali hanya DPR yang bisa melakukan satu kajian atau satu investigasi bidang politik. Itu pun sifatnya juga adalah satu investigasi yang dilakukan oleh parlemen. Dan sepanjang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara HAM, tentu mereka akan mengkaji apakah dalam penanganan kasus demonstrasi yang lalu yang jatuh beberapa korban, kemudian penjarahan, pembakaran, kekerasan, pengerusakan, dan lain-lain, baik dilakukan oleh masyarakat sipil maupun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum, apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak, itu sepenuhnya adalah kewenangan dari lembaga HAM yang ada, yang sebenarnya mereka lebih kuat kepada pembentukan TPGF ya, karena 6 dari lembaga HAM itu seluruhnya dibentuk dengan undang-undang. Kalau TPGF hanya dibentuk dengan keputusan presiden, ya, itu kekuatannya itu tidak akan sekuat satu lembaga yang dibentuk dengan undang-undang. Apalagi misalnya keinginan yang dikemukakan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin supaya TPGF itu punya kewenangan justisial, jadi penyelidikan pro-justisial, pro-justisi. Artinya bukan hanya pengumpulan fakta, tapi juga dapat melakukan satu penyelidikan yang mengambil satu langkah hukum. Misalnya melakukan penahanan, melakukan penangkapan, penyitaan, melimpahkan itu ke pengadilan. Dan itu sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh satu lembaga atas perintah undang-undang atau amanat yang diberikan oleh undang-undang. Kepres tidak bisa memberikan kewenangan sampai sejauh itu. Karena kan menahan orang, menangkap orang, menyita barang bukti, itu kan tindakan yang melanggar HAM. Kecuali memang itu diamanatkan oleh undang-undang. Jadi sebenarnya ada titik kelemahannya juga kalau membentuk satu lembaga independen dengan Kepres itu. Pak Lukman memang mengatakan bahwa lembaga itu sebenarnya campuran, jadi gabungan begitu antara aparat pemerintah dan kemudian perwakilan dari masyarakat sipil. Katanya aparat pemerintah melakukan satu penyelidikan dan penyidikan, aparat sipil mengawasinya. Ya, bagaimana mekanisme kerjanya? Ya, pemerintah yang mana ya? Ya, pemerintah itu sendiri tidak sepenuhnya dapat bertindak sebagai aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang berwenang melakukan itu tuh hanya polisi, jaksa, KPK misalnya untuk urusan korupsi, dan PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil. Tidak bisa misalnya
menteri ataupun birokrat biasa terus diangkat dengan Kepres terus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu tidak sejalan dengan sistem hukum yang kita anut di sini. Ya, tapi kalau ada sendiri Prof, apakah kemudian penilainya sudah cukupkah untuk kemudian penyelidikan dilakukan oleh 6 lembaga HAM negara ini? Apakah kemudian juga dari sisi mekanisme kerja seperti Anda sampaikan tadi, ini akan dilihat ataupun dipantau oleh pemerintah nanti seperti apa Prof Yusril, agar hasilnya juga kemudian bisa diterima begitu ya secara luas oleh masyarakat, Prof Yusril? Ya, Komnas HAM dan lembaga-lembaga lain itu ya, termasuk lembaga pelindungan saksi dan korban, itu adalah satu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Dia dibentuk dengan undang-undang dan diberi amanat oleh undang-undang. Yeah. Beda dengan TPGF yang mau dibentuk, yang disarankan oleh banyak pihak, termasuk oleh Pak Lukman Saifuddin itu hanya bisa dibentuk Kepres. Yeah. Kepres itu kan pun dengan peraturan presiden pun kedudukan itu di bawah undang-undang ya. Apalagi yang saya katakan tadi, mereka ini bisa menangkap orang, menahan orang, menyita. Nah, ini kalau dikasihkan kepada orang biasa kan bisa bahaya juga. Yeah. Karena itu dengan undang-undang mereka bisa melakukan langkah-langkah dan tindakan seperti itu. Ya, oke baik Prof. Ini saya ingin menekankan, artinya memang pemerintah saat ini ingin mendorong begitu ya peran dari tim lembaga-lembaga independen ini untuk kemudian diberikan kesempatan bekerja terlebih dahulu begitu ya untuk menuntaskan yang sudah ada, yang sudah dilakukan begitu ya. Karena kan disampaikan bahwa investigasi ini memang tengah dilakukan, ketimbang untuk kemudian menambah badan baru yang nanti malah mungkin tumpang tindih dan juga lebih pemakan waktu. Begitukah Prof Yusril? Ya betul. Seperti saya katakan kan membentuk TGPF itu sendiri kan perlu waktu ya, menyusun siapa orang-orangnya, anggotanya, kapan mereka bekerja. Sementara kan negara tidak bisa diam saja melihat misalnya ada penjarahan, ada pembakaran, ada tindak kekerasan mengakibatkan matinya orang. Itu kan pemerintah harus segera mengambil satu langkah hukum yang tegas di lapangan, dan itu sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dan sekarang ini sedang dilakukan penyidikan, dan kalau sudah cukup bukti akan dilimpahkan ke kejaksaan dan kemungkinan akan dilakukan penuntutan ke pengadilan. Kita tidak bisa menunggu dibentuk TPGF lalu orang yang melakukan penjarahan lari lalu menghilangkan barang bukti. Kan negara tidak bisa diam menghadapi tindak kejahatan seperti itu di masyarakat. Nah, kalaupun dibentuk satu lembaga tim independen melakukan penyelidikan dan makanya juga penyidikan. Nah, penyelidikan lah dalam hal ini yang sifatnya non-justisial seperti yang dimaksud oleh Komnas HAM itu, ya sebenarnya diharapkan dapat melakukan satu penyelidikan lebih dalam, mencari akar penyebab terjadinya demonstrasi yang kemudian menimbulkan kerusuhan itu apa latar belakang semua ini. Bagaimana pemerintah telah merespon, bagaimana pemerintah telah mengambil satu langkah hukum mengatasi ekses dari demonstrasi itu seperti kekerasan dan penjarahan. Apa terjadi ekses di lapangan. Dan itu dikaji supaya tidak terungkap lagi di masa depannya. Lebih-lebih kalau misalnya mereka bisa mengungkap siapa dalang semua ini. Siapa yang mendanai, apa tujuan mereka. Apakah melibatkan asing atau hanya aktor-aktor di dalam negeri. Itu silakan saja diungkap. Dan saya kira Komnas sebagai satu lembaga independen, dia dapat melakukan itu. Dan pemerintah sama sekali tidak mau mencampuri. Karena dia adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dan kita tahu Komnas dan semua lembaga itu diseleksi secara ketat ya. Dan kemudian baru mereka terpilih sebagai anggota Komnas HAM atau sebagai anggota LPSK. Tapi kalau misalnya dibentuk TPGF itu disusun oleh pemerintah ya. Jangan-jangan minta Pak Presiden nyusunnya. Pak Presiden misalnya mengatakan Anda aja Menko Kumham yang menyusun anggota-anggotanya. Kan jauh lebih independen kalau Komnas HAM yang dipilih oleh mekanisme satu undang-undang daripada satu lembaga temporer yang dibentuk hanya dengan Kepres tapi ditunjuk oleh pemerintah sendiri anggotanya. Saya lebih yakin kepada kinerja Komnas dan 5 lembaga negara HAM lainnya itu daripada membentuk satu TPGF yang baru. Apalagi TPGF ini merekrut ya tokoh-tokoh masyarakat yang belum tentu punya pengalaman melakukan penyelidikan dan penyidikan ya. Seorang guru besar hukum pidana aja yang ngajar di kampus ketika disuruh menyidik satu perkara belum tentu dia mampu. Ya, yang di Fakultas Hukum mengajar hukum pidana, pengacara pidana suruh jadi advokat, belum tentu juga dia bisa jadi advokat. Dia kan orang teori, belum tentu bisa melaksanakan tugasnya di dalam praktek. Ya, saya kira coba kita berdiskusi secara lebih jernih begitu. Nah, kemudian Prof Yusril, tapi dari 6 lembaga HAM ini apakah kemudian memang mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto atau mereka memang bekerja inisiatif dari 6 lembaga HAM ini sendiri?
Ya, tidak. Kita sama sekali tidak menginstruksikan apa-apa. Ya, saya sendiri pernah melakukan rapat koordinasi kira-kira 2 minggu yang lalu, dan semua pemerintah dan lembaga-lembaga non-kementerian kita undang di kantor saya ini. Dan waktu itu kita undang juga 6 lembaga negara HAM itu. Tapi saya waktu membuka rapat tegas mengatakan kita mengundang Komnas, mengundang Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, LPSK. Itu hanya kita undang dalam rapat untuk melakukan koordinasi, kita ingin mendengar apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka lakukan. Tapi saya katakan saya sebagai Menko tidak punya kewenangan apapun memberikan arahan, apalagi memberikan perintah kepada Komnas dan lembaga negara itu, tidak sama sekali. Ya. Mereka pun menjalankan tugas mengawasi pemerintah. Bagaimana mungkin kami akan nyuruh Komnas itu sama sekali tidak mungkin. Dan saya kira saya bersikap objektif saja bahwa mereka adalah lembaga independen, lembaga negara independen, dan karena itu pemerintah tidak dapat memberikan arahan kepada mereka. Oke, baik. Nah, Prof. Yusril, mungkin kalau boleh kemudian memberikan rekomendasi, Prof, apa yang kemudian perlu segera dicari begitu ya oleh 6 lembaga HAM ini? Saran dari Anda mungkin Prof. Yusril seperti apa? Ya, saran saya mereka melakukan satu pengkajian, menghimpun fakta-fakta sebanyak-banyaknya untuk mencari lebih dalam daripada apa yang dapat dilakukan oleh polisi. Polisi sudah melakukan siapa yang membakar, siapa yang menjarah, siapa yang melakukan tindak kekerasan, atau internal sendiri aparat yang melakukan kesalahan. Polisi sudah tindak juga kan. Brimob yang 7 orang kan sudah diperiksa kode etik dan nanti akan dilanjutkan ke persidangan di pengadilan biasa ya, ke pengadilan negeri. Jadi kalau yang itu tidak perlu lagi diungkapkan oleh Komnas dan 5 lembaga negara HAM itu, tapi mereka harus mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Misalnya, siapa sih dalang dari kerusuhan ini? Siapa sih penyandang dananya? Ya, bagaimana sih mereka bekerja? Bagaimana mereka mengorganisir semua ini? Polisi sebenarnya punya bahan-bahan tentang hal itu. Ya, misalnya mereka bekerja sistematik yang melalui media sosial. Bagaimana mereka menghimpun massa, bagaimana mereka menggerakkan massa, kami tahu. Mereka bagaimana ngajari orang bikin bom molotov, kami tahu semua. Ya, dan itu sudah dilakukan penanganan oleh polisi. Ya, pemerintah juga tahu, intelijen tentu tahu ya siapa di belakang semua ini, siapa dalangnya, ya, apa motifnya. Intelijen mengkoleksi data juga dan kemudian melakukan satu analisis intelijen. Hanya ya kalau kolek data yang dilakukan oleh intelijen, oleh BIN, oleh BAIS dan lain-lain, itu tidak bisa dipublikasi dan tidak bisa dijadikan bukti. Ya. Jangan nanti laporan intelijen jadi dasar menangkap orang, itu nggak boleh. Ya, laporan intelijen hanya untuk meningkatkan kewaspadaan negara, pemerintah, tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk menahan orang, menangkap orang dan sebagainya. Nah, silahkan yang seperti ini dilakukan oleh Komnas HAM dan lain-lain. Komnas bisa ungkap semua itu, intelijen ya nggak bisa. Intelijen kan bekerja secara tertutup. Ya. Kira-kira begitu. Oke, Prof, saya ingin mengetahui pandangan Anda dan juga respon Anda begitu ya terkait dengan komentar dari publik ini karena sejumlah pihak menilai bahwa TGF ini bisa memberikan kemudian bobot legitimasi yang jauh lebih kuat begitu, sementara kalau pemerintah menilai cukup begitu ya dengan adanya tim lembaga dari 6 lembaga HAM negara ini. Bagaimana Prof Yusril melihatnya dari perbedaan persepsi ini, Prof, dan mungkin jika nanti di kemudian hari hasil dari tim lembaga 6 HAM ini masih dianggap belum cukup, apakah pemerintah masih membuka ruang untuk kemudian membentuk tim dari TGPF ini, Prof Yusril? Ya, kalau pemerintah sudah memutuskan tidak akan membentuk TPGF dan tidak akan membentuk tim pencari fakta, ya serahkan sepenuhnya kepada Komnas yang memang mereka bekerja secara independen. Tapi apakah sebenarnya pembentukan TGPF itu betul-betul lebih canggih daripada mengandalkan Komnas ataupun lembaga-lembaga yang lain? Saya kira mari kita lihat ke belakang ya. Saya sudah lebih dari 20 tahun menangani masalah ini ya. Saya terlibat menangani kasus Aceh ya. Saya ikut menangani kasus 98 ya, kasus Semanggi dan lain-lain. Saya ikut menangani kerusuhan di Ambon, Poso dan tempat-tempat lain. Dan itu dibentuk tim pencari fakta itu ya di Jakarta juga ya. Di Aceh juga, dan saya bertemu dengan mereka-mereka yang duduk dalam tim independen itu. Antara lain misalnya saya kasih contoh Ibu almarhumah ya, Dr. Gigi Rosita Nur ya. Dr. Gigi dari Trisakti, vokal suaranya. Ya, tapi ya saya terima laporannya, tapi kalau ya ini ya apa iya gitu.
Kalau dari segi komunikasi politik, media sih memang kelihatan garang ya. Tapi kalau lihat dari segi hukum, ini nggak bisa membuktikan apa-apa. Nah, jadi sangat jauh perbedaannya. Dan kekhawatiran kita sebenarnya, ya tim gabungan itu dibentuk, ya banyak orang-orang bergabung ke sana, ya dosen, ya aktivis segala macam. Lebih banyak bersuara lantang daripada mampu mengungkapkan satu fakta secara profesional dan akuntabel. Itu yang terjadi di masa-masa yang lalu ya. Walaupun timbul debat misalnya, apakah terjadi pelanggaran HAM berat atau tidak? Nah, karena itu menyangkut peristiwa-peristiwa masa yang lalu, ya sebelum reformasi tahun 98. Nah, ketika mereka melakukan pencarian fakta dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung mengatakan di assessment ini tidak cukup bukti untuk diajukan, apalagi pemerintah sampai presiden misalnya mengajukan kepada DPR untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc misalnya atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa yang lalu. Jadi saya sebenarnya lebih percaya kepada aparatur yang sudah ada, dan kemudian juga saya lebih percaya kepada Komnas yang memang independen, dipilih secara akuntabel dan dibentuk dengan undang-undang. Silakan mereka bekerja dan pemerintah tidak akan intervensi. Silakan mereka bukan apa temuan-temuan mereka dari penyelidikan yang mereka sudah lakukan sekarang ini. Oke, baik. Yang pasti pemerintah mendukung kemudian juga mendorong begitu ya peran dari lembaga-lembaga HAM yang sudah ada ketimbang untuk kemudian menambahkan badan baru yang akan menimbulkan tumpang tindih maupun memakan waktu yang lebih lama. Prof. Yusril, terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya maupun pandangannya. Terima kasih banyak Prof. Yusril, selamat malam. Salam sehat selalu untuk Anda. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF terkait dengan aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025 lalu. Kendati demikian, Presiden menyambut baik langkah 6 lembaga negara hak asasi manusia yang membentuk tim independen pencari fakta. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF terkait aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025 lalu. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Kendati demikian, Presiden menyambut baik langkah 6 lembaga negara hak asasi manusia yang membentuk tim independen pencari fakta. Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan pengumpulan fakta terhadap kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan ini akhir Agustus yang lalu itu tidak perlu dibentuk. Yusril menyebut Presiden menjamin kewenangan lembaga-lembaga itu secara mandiri sesuai amanat undang-undang. Silakan Komnas dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi yang kerusuhan itu. Jadi persoalannya sudah jelas kiranya hari ini. Kalau ada yang menanyakan apa perlu dibentuk atau tidak, Presiden mengatakan tidak perlu dibentuk. Diketahui tim independen pencari fakta terdiri atas Komisi Nasional HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas membentuk tim independen pencari fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan akhir Agustus lalu. Selain mencari fakta-fakta, tim akan bekerja menggali sejumlah informasi terkait dengan situasi korban, apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan memberikan rekomendasi untuk mendorong keterbukaan terkait kebenaran, keadilan, serta pemulihan bagi para korban. Tim juga akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa dan keluarganya, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum. Hasil pemantauan ini bukan hanya untuk menjawab luka hari ini, melainkan juga untuk memastikan hak asasi manusia, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dijunjung tinggi dan dilindungi. Sebelumnya, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai salah seorang perwakilan GNB telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyetujui usulan pembentukan tim gabungan pencari fakta. Hal tersebut disampaikan usai GNB melakukan pertemuan tatap muka dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan
kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Namun belakangan istana bersuara, bahkan Presiden hanya menyebut usulan itu masuk akal, bagus dan layak dipelajari, namun tidak pernah secara eksplisit menyatakan persetujuan. Liputan Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung secara virtual dengan Saurlin P. Siagian selaku Komisioner Pemantauan dan juga Penyelidikan Komnas HAM. Kemudian juga sudah ada dari Bapak Prof. Kiki. Dan kita akan sapa keduanya, Pak Saurlin dan juga Prof. Kiki. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 Utama. Mungkin saya yang pertama langsung saja begitu ingin ke Pak Saurlin. Pak Saurlin, ini dari 3 orang yang dilaporkan ya, hilang kemudian juga ini sudah ditemukan. Bagaimana dengan perkembangan pendidikan 1 orang lainnya? Apakah sudah ada update yang ditemukan? Ya, dalam konteks khusus yang hilang, pihak kepolisian sudah menginformasikan sedang melakukan upaya-upaya pencarian secara proaktif ya. Dan perkembangannya selalu disampaikan juga pada Komnas HAM. Begitupun langkah-langkah yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil untuk memastikan identitas yang hilang ya, dan juga memastikan penyebabnya. Belum tentu juga terkaitan dengan aksi unjuk rasa ya. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi belum ada percakapan kami di koalisi tim independen LNHAM untuk melakukan pelacakan secara proaktif karena masih pada tahap awal identifikasi. Oke, nah tapi Pak Saurlin, ini kan kita tahu begitu ya bahwa tim pencari fakta independen yang dibentuk Komnas HAM saat ini memang apakah sudah berjalan begitu, karena kita tahu dari pemerintah juga sudah menetapkan dan juga memastikan bahwa tidak akan kemudian membentuk tim pencari fakta juga, tim gabungan pencari fakta. Lantas kalau dari TGPF yang sudah dibentuk oleh Komnas HAM ini, apa saja fakta-fakta yang memang sudah ditemukan begitu ya sejauh ini? Ya, sudah berjalan. Bahkan sebenarnya ini formalisasi dari proses komunikasi intensif yang sudah kami lakukan sejak awal peristiwa unjuk rasa terjadi. Masing-masing sebenarnya sudah bekerja sesuai dengan kewenangan spesifik di sektor yang masing-masing kami miliki sesuai dengan undang-undang yang kami miliki, dan temuan-temuan kami akan kami integrasikan sembari menyiapkan langkah-langkah berikutnya yang sedang kami lakukan, termasuk hari-hari ini kami dari tim independen sudah bekerja juga sembari kita merumuskan langkah-langkah yang kita sepakati. Nah, tapi bisa kita sampaikan juga bahwa karena pertanyaannya terkait apa yang sudah ditemukan, LNHAM bekerja dengan indikasi-indikasi yang sudah jelas kita temukan, dan saya kira publik juga sudah tahu, misalnya satu terkait dengan hilangnya nyawa, terkait dengan hak-hak kelompok rentan, perempuan, anak-anak, dan disabilitas gitu. Kemudian bebas dari kekerasan, kita melihat ada masif terjadi kekerasan, dan kemudian hak untuk menyampaikan pendapat, hak atas kesehatan, hak atas berlaku adil dan patuh di hadapan hukum, karena kita saat ini sudah sedang melakukan pemantauan dan pemeriksaan juga terhadap penahanan, penangkapan yang masih ada ribuan di seluruh Indonesia. Jadi kami ingin pastikan bahwa proses yang mereka hadapi, baik pelaku kerusuhan maupun unjuk rasa, apapun, tetap kita harus pastikan perlakuan terhadap mereka dalam proses hukumnya bisa tetap adil dan patuh. Ya. Dan kita juga melihat bagaimana kebebasan pers, ya. Kemudian terakhir juga kami melihat bagaimana nanti pemulihan bagi korban. Ini antara lain hak-hak yang terkait dengan apa yang kami kerjakan, yang berisiko dan juga sudah terlanggar, yang masih di seluruh atau di berbagai kota di Indonesia, dan saya kira ini membutuhkan energi besar. Itu sebabnya kita berkolaborasi dengan 5 lembaga HAM di Indonesia ya.
Oke, membutuhkan energi yang cukup besar. Kita lengkapi kalau begitu pandangannya dengan Prof. Hermawan Sulistyo selaku penasihat ahli Kapolri dan juga sekaligus guru besar Universitas Bhayangkara. Prof. Kiki, tapi kalau kita lihat begitu ya, ini kalau TGPF pemerintah juga memastikan bahwa tidak akan membentuk TGPF karena memang sudah ada 6 lembaga HAM yang kemudian melakukan dari tupoksi yang sama begitu untuk kemudian mencari fakta dan juga investigasinya. Nah, tapi kalau dari pihak kepolisian sebetulnya perlu tidak sih, krusial tidak sih untuk kemudian pemerintah ikut juga begitu ya membuat tim TGPF? Apakah kemudian dari 6 lembaga HAM ini sebetulnya sudah cukup, Prof. Kiki? Ada 2 peristiwa yang bisa kita kita pisahkan tetapi saling terkait. Yang pertama yang disorot publik dan biasanya menjadi fokus perhatian serta fokus analisis adalah ditabraknya ojol. Tabrak ojol sampai meninggal. Kenapa? Karena itu videonya viral. Di mana-mana semua orang nonton hampir secara langsung ya apa yang terjadi. Yang kedua adalah peristiwa kerusuhannya itu sendiri. Nah, kalau untuk yang pertama menurut saya sudah nggak perlu. Kenapa? Itu hanya peristiwa biasa, hanya tinggal menentukan apakah ini kecelakaan, apakah ini kecelakaan yang disengaja atau unsur kesengajaan dari awal. Terutama dengan didorong, ada video yang menunjukkan ada yang mendorong atau jatuh keserimpet atau apapun. Nah, itu yang tidak perlu tim pencari fakta. Kenapa? Perangkat peralatan yang dimiliki oleh polisi dan video-video yang beredar itu lebih dari cukup. Sedangkan yang kedua itu yang berkaitan dengan kerusuhan secara umum. Itu kalau dianggap punya dampak, punya implikasi yang mendalam terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara dan bangsa, serta implikasinya pada korban-korban individual, ya perlu dibentuk, ya biasanya dibentuk. Saya sendiri pernah berkali-kali memimpin tim seperti itu, mulai dari tim gabungan pencari fakta kerusuhan Mei 98 untuk proses investigasinya itu sendiri. Saya tidak terlibat dalam, jadi ada 2 tahap besar, kelompok besar yang menganalisis dari politik, dari ini sebagainya, sementara saya fokus pada peristiwanya, pada bukti-bukti empirik, bukti-bukti fisik. Nah, saya berkali-kali bom Tamrin, bom kerusuhan 98 di Trisakti, pembunuhan, penembakan mahasiswa, gitu. Saya ketua timnya. Nah, kalau itu melibatkan faktor-faktor yang lebih kompleks, maka barangkali tetap perlu dibentuk tim seperti itu. Misalnya kan ada rumors, ada itu bahwa ini ada dalangnya dan ada bukti sementara, ada yang ngasih uang, ada yang ketangkep segala macam. Nah, itu hanya tim independen seperti ini yang lebih longgar untuk bisa membongkar semuanya. Apakah kemudian dari fungsi tersebut ini juga sudahkah masuk ke dalam indikator yang akan dilakukan begitu dalam investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM begitu, Pak Saurin, penyebab kerusuhan terjadi jika implikasinya cukup dalam seperti yang disampaikan oleh Prof. Kiki begitu ya, apakah hal ini juga ingin saya tekankan begitu ya, ini turut diinvestigasi oleh Komnas HAM masuk ke dalam poin-poin ataupun indikator yang akan dilakukan atau tidak, atau mungkin kalau tidak di Komnas HAM dari 5 lembaga HAM lainnya, Pak Saurin? Ya, saya menyimak tadi yang disampaikan oleh Bapak Menko dan kemudian Pak Profesor Hermawan. Saya kira memberikan kepercayaan kepada lembaga HAM yang ada saat ini, meskipun masyarakat termasuk Profesor sudah tadi masih menyampaikan penting ada tim bentukan, ya.
Tapi kita saya kira menghormati juga jika ada jika masih akan dibentuk tim oleh pemerintah. Nah, terkait dengan pertanyaannya, tentu kita akan sebagai lembaga HAM kita akan fokus pada peristiwa-peristiwa yang ada dengan memastikan fakta-fakta yang ditemukan. Ya. Dengan kata lain, kita harus bekerja secara induktif. Ya. Tentu kalau dilihat nanti apakah ada pola sebab terjadi peristiwa secara masif, tentu kita akan lihat ke sana. Menurut kami, menurut saya, setidaknya kalau dibicarakan skenario dan atau kemungkinan yang ada, setidaknya bisa dilihat 3 kemungkinannya. Yeah. Nah, pertama, apakah ini terjadi secara spontan, ya? Atau, nah itu yang pertama, apakah ini terjadi secara spontan? Lalu jika spontan memang tidak akan terlalu rumit, ya, untuk mengungkap. Namun seperti yang disampaikan Profesor, jika ini memang yang ada aktor dominan yang tunggal, atau dengan kata lain ada dalang di balik kerusuhan, maka ini membutuhkan kemampuan dan juga kewenangan yang cukup untuk melakukan penyelidikan. Dan yang ketiga, menurut saya bisa jadi ada kemungkinan ada pihak-pihak yang beragam, jadi bukan aktor tunggal gitu. Ada pihak-pihak yang beragam yang satu sama lain tidak terkoordinasi, tetapi berkontribusi terhadap terjadinya berbagai macam peristiwa Agustus September tersebut. Jadi 3 hal itu saya kira, iya, jadi bisa bermacam-macam aktor yang tidak saling terkoordinasi, tapi berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa Agustus September. Oke, Prof Kiki, tapi bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat begitu ya sebaiknya membaca alasan dari pemerintah yang kemudian menilai TGPF ini justru akan kemudian memperlambat proses karena memang membutuhkan waktu untuk membentuknya, kemudian juga akan tumpang tindih dengan tupoksi ataupun dari fungsi-fungsi yang sudah dijalankan oleh 6 lembaga HAM ini. Bagaimana kemudian masyarakat perlu membaca alasan dari pemerintah ini, Prof Kiki? Kalau masyarakat mah cukup gosip aja gitu. Oh, gosipnya ada dalang, si A, si B, itu lebih seru kan buat dibahas. Nah, ya kalau status seperti TGPF, pengalaman saya berkali-kali terlibat dalam tim seperti ini, tim gabungan pencari fakta itu biasanya sangat menghitung faktor-faktor lingkungan strategisnya. Pengaruh politiknya, ekonomi, dan seterusnya, tetapi kurang memiliki technical skills. Misalnya, kenapa demikian, Prof? Ya karena kebanyakan ini seleb-seleb media yang seperti itu, tapi technical skills-nya kurang. Nah, kalau tim resmi seperti punya polisi, punya technical skills, tapi tidak punya kemampuan menyampaikan ke ruang publik. Sehingga kadang-kadang kurang dipercaya gitu. Sementara yang di TGPF itu, pengalaman saya, itu dipercaya publik, ngomong apa saja dipercaya oleh publik gitu. Jadi harus hati-hati. Mengapa? Ya, 4 kali saya bekerja dengan tim seperti itu, tidak punya kapasitas teknis sama sekali gitu. Tapi penegasan Prof Kiki, kalau Anda kemudian apakah mendorong adanya tim TGPF atau memang sejalan dengan pemerintah, Prof Kiki? Kalau untuk peristiwa Rantis nabrak ojol itu nggak perlu, itu sudah sangat jelas gitu. Tapi kalau luas dari itu, karena perlu. Kenapa orang dibakar dijarah tempatnya Sri Mulyani itu jauh kan, jauh itu jarak waktunya 1 jam tapi bisa bergerak cepat kayak gitu. Perlu penjelasan. Dari peristiwa kerusuhan yang jauh lebih kompleks ini ya, Prof Kiki. Baik. Baik. Terima kasih kalau begitu Prof Kiki maupun juga Pak Saurlin sudah berbagi pandangan dan juga berbagi waktunya bersama dengan kami di Berita Satu Utama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan juga diskusinya lain waktu lagi karena durasinya sepertinya terbatas. Terima kasih banyak atas informasinya.